Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan ibadah Maranatha Family Fellowship bersama Pendeta Hariman Andrew Patianakota MTH dengan tema History My Story. Mari kita mulai ibadah kita sama-sama bersalat teduh dan kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan beribadah pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan selalu baik dan memberikan masa depan bagi kami yang penuh harapan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan beracara di tengah-tengah ibadah ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 440. Saudara-saudara, keluarga besar Maranatha, juga pemirsa di mana saja Anda berada, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Di kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu di kesempatan siang ini. Tatkala kecemasan dan ketakutan masih terus mewarnai perjalanan hidup kami di masa pandemi ini, kami percaya tangan Tuhan terus menuntun dan menopang kami. Dan kami semua meyakini bahwa di balik setiap peristiwa senantiasa ada hikmah, ada pengajaran yang dapat kami rasakan dan kami hidupi dalam perjalanan hidup kami ke depan. Di saat ini dalam rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan,
kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Firman penguat jiwa, inspirasi yang memberi tuntunan dalam hidup kami. Karena itu dengan rendah hati kami mohon Roh Allah memahkotai kami dengan hikmat, supaya setiap firman yang kami baca dan kami renungkan boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Sang Sabda Kehidupan, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop menderita dengan sabar. Beginilah bunyinya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang belajar setia memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tema His Story and My Story. Saudara-saudara, hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah untayan cerita atau narasi yang berlangsung di panggung sejarah. Nah, saudara-saudara, ada pencerita atau sutradara yang mengatur jalannya cerita. Lalu ada cerita itu sendiri, ada pemain, ada panggung, dan juga tentu ada penonton. Hidup yang Bapak, Ibu, dan saya jalani hari ini adalah untayan narasi yang penuh dengan banyak warna, saudara-saudara. Ada warna-warna gelap, tetapi tentu juga ada warna-warna cerah. Suka dan duka, beragam pengalaman saudara-saudara dan saya rasakan di panggung sejarah. Ada seorang tokoh reformator yang sudah kita kenal, Yohanes Calvin. Dia berkata bahwa dunia ini, hidup ini adalah teater kemuliaan Allah, saudara-saudara. Itu berarti bagi Calvin, Allah adalah pencipta, Dia adalah pengatur semesta, Ia adalah sutradara. Ia yang mengatur jalannya sejarah. Dan semua itu akhirnya kembali untuk kemuliaan Allah. Nah, yang menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teater kemuliaan Allah ini, ternyata Allah juga berkenan memakai kita, umat manusia, untuk berpartisipasi dalam sejarah Allah itu, dalam histori. Sejarah penciptaan yang terus berlangsung. Sejarah pemeliharaan Allah yang terjadi di sepanjang sejarah, dan di situ Allah melibatkan kita. Allah melibatkan Anda dan saya. Allah melibatkan kita semua untuk berpartisipasi, bermain teater bersama dengan Allah. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi tentu juga untuk kebaikan kita, umat manusia, dan segenap alam semesta. Nah, kalau begitu saudara-saudara, maka soal yang penting untuk Bapak, Ibu, dan saya refleksikan adalah, apakah kehidupan saya, kehidupan Ibu Bapak, kehidupan kita adalah kehidupan yang menarasikan teater kemuliaan Allah itu? Apakah saya, apakah Anda, apakah kita melangsungkan kehidupan sesuai dengan skenario dan tujuan Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu untuk Bapak, Ibu, dan saya refleksikan. Supaya Bapak, Ibu, dan saya memiliki cerita hidup yang otentik, cerita hidup yang bermakna. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya mesti membangun hidup yang otentik, hidup yang bermakna itu. Terlebih ketika hari ini kita berhadapan dengan situasi pandemi virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi,
Hari ini Anda dan saya, kita semua bisa belajar dari jemaat-jemaat perdana. Khususnya jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil, yang menjadi tujuan penulisan surat 1 Petrus yang kita sudah membacakannya tadi. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita menelusuri sejarah di kala itu, jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil juga sedang dilanda oleh situasi sulit. Mereka adalah orang-orang kecil, komunitas-komunitas Kristen yang minoritas, dan mereka hidup di perantauan, saudara. Hidup di rantau itu tidak selalu mudah. Dan yang luar biasa saat itu, saudara-saudara, orang-orang Kristen ini tidak diterima oleh lingkungan. Mereka dihambat oleh pemerintah. Bayangkan saudara-saudara, masih merupakan komunitas kecil, ditolak oleh masyarakat, dihambat oleh pemerintah, maka kita bisa merasakan bagaimana luka dan derita yang mereka alami di kala itu. Namun saudara-saudara, terkadang situasi sulit termasuk penderitaan bisa menjadi saat-saat yang tepat untuk kita merefleksikan otentitas hidup kita, keotentikan hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, dalam situasi penderitaan itu, saudara-saudara, jemaat-jemaat ini didorong, dimotivasi, dinasihati oleh sang penulis surat 1 Petrus agar mereka terus memperlihatkan dan mewartakan narasi-narasi yang penuh dengan harapan. Mereka dihimbau untuk terus menceritakan narasi-narasi damai, menghidupi narasi-narasi yang benar. Bayangkan saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan yang dihadapi, tetapi mereka terus diminta untuk mewartakan kasih, menceritakan kebenaran, memperlihatkan perdamaian. Luar biasa saudara-saudara. Pertanyaannya mengapa? Mengapa dalam situasi yang syarat dengan penderitaan itu, tetapi cerita-cerita cinta kasih, cerita-cerita perdamaian, cerita-cerita kebenaran harus terus dihidupi? Kalau kita membaca tadi saudara-saudara, dalam firman Tuhan itu dengan sangat indah dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Di sini orang percaya diingatkan akan identitas mereka, bahwa mereka adalah umat yang telah ditebus oleh Allah di dalam Kristus. Kristus telah menebus dan membawa mereka untuk kembali kepada narasi shalom yang dirancang Allah sejak semula. Saudara-saudara, kita tahu akibat dosa, relasi antara manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesama, bahkan relasi manusia dengan Allah menjadi terputus, rusak, total depravity. Dan karena itulah Allah di dalam Kristus mau memulihkan relasi. Dan Kristus datang untuk melakukan karya pemulihan dan penebusan itu. Dan orang percaya diingatkan bahwa mereka adalah komunitas yang sudah dipulihkan.
Mereka adalah komunitas yang sudah dibenarkan. Dahulu memang mereka hidup sebagai umat yang tidak kudus. Tetapi di dalam Kristus mereka telah menjadi umat perjanjian baru. Karena itu Kristus harus menjadi Tuhan mereka. Hidup mereka bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh kedagingan mereka, tetapi diarahkan oleh Kristus. Karena Kristus ada di hati mereka sebagai Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat satu lagu. Yang diinspirasi oleh perkataan Paulus. Bahwa hidupku bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Anda mungkin tahu lagu ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku tidak akan menolak kasih karunia Allah yang telah membimbing aku dalam kebenaran. Oh, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara-saudara, Kristus menyerahkan dirinya untuk Anda dan saya. Kristus membawa kita ke dalam satu kehidupan baru. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan yang baik yang mesti kita refleksikan sesuai dengan apa yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, bahwa apa dan bagaimana hidup yang otentik itu. Ternyata saudara-saudara, hidup yang otentik adalah hidup yang telah dikuduskan oleh Kristus. Hidup yang diarahkan oleh Allah di dalam Kristus. Bahwa betul saya ini hariman yang punya sejarah panjang di masa lalu. Tetapi hariman yang ini hidup di dalam kuasa penebusan Kristus. Hidupnya yang lama telah dibias oleh Kristus. Dan karena itu saya dan saudara kemudian bisa berkata sama seperti Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, inilah arti hidup yang otentik itu. Dan hidup yang otentik itu hidup yang terbuka. Ya. Dalam pembacaan Alkitab yang kita baca tadi,
sang penulis mengajak jemaat untuk siap sedia memberikan pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta. Artinya sebagai orang Kristen yang telah memiliki kehidupan yang baru, hidup mereka, hidup yang kudus yang senantiasa bisa dilihat oleh banyak orang. Bahwa iman mereka akan Kristus itu termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Tantangan, pencobaan, penderitaan dialami. Sama-sama dirasakan. Tetapi respon kita atas penderitaan, atas persoalan itu jadi berbeda. Mengapa? Karena respon kita itu lahir dari iman kita akan Allah di dalam Kristus Yesus. Dorongan ini yang diberikan kepada jemaat, kepada orang percaya, baik di masa lalu maupun di masa kini. Akan tetapi saudara-saudara, hal ini dilakukan harus dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Bukan dengan arogansi dan kesombongan rohani, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk hidup secara otentik, hidup sebagai seorang murid Kristus. Ada tantangan, ada penderitaan. Tapi itulah kesaksian. Itulah marturia. Kadang-kadang jika memang dibutuhkan dalam proses marturia, ada martir. Sehingga dalam Alkitab tadi dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga. Tetapi penderitaan yang disebabkan oleh karena kebenaran. Dikatakan di sana, berbahagialah. Kamu akan berbahagia. Sekalipun kamu menderita. Karena kebenaran. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan tentang hal itu, kita punya teladan. Yesus Kristus Tuhan dan junjungan kita. Dia menderita demi hidup, demi kebenaran. Nah, saudara-saudara, karena itu panggilan kita hari ini sebagai orang percaya adalah supaya kita membangun hidup yang otentik dan bermakna. Hidup yang bermakna adalah hidup untuk kebenaran, hidup untuk kebaikan, hidup untuk cinta kasih. Narasi-narasi inilah yang harus Bapak Ibu dan saya perlihatkan. Kendati untuk itu kita harus membayar harga. Kendati karena itu ada penderitaan yang mesti kita tanggungan. Dan kita diajak untuk melihat bahwa penderitaan adalah juga bagian dari identitas kita sebagai seorang pengikut Yesus. Tapi bukan menderita karena kebodohan kita. Tapi menderita karena kita menghidupi kebenaran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Itulah hidup yang bermakna, saudara-saudara. Nah, di dalam masa-masa pandemi ini, mari Bapak Ibu dan saya, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menghidupi ceritanya, histori dalam cerita kita. Histori menjadi my story. Ketika Bapak Ibu dan saya lihat
bahwa hidupku sekarang ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka mari kita arahkan hidup kita sesuai dengan kehidupan yang sudah diteladankan oleh Kristus sendiri. Mari jadi jawaban di masa pandemi. Jadi terang. Pancarkanlah terang itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Sehingga ketika orang melihatmu, orang melihatku, orang melihat kita, orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita bawa seluruh pergumulan dan harapan kita kepada Allah. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuntun kami supaya narasi indah tentang jejak-jejak Tuhan, pelayanan yang telah diberikan Kristus, itu kami hidupi dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya terang Kristus itu bercahaya, menjadi kesaksian yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di kesempatan ini, kami datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kami. Satu hal yang kami tahu, tanpa Tuhan, maka kami akan menjadi kesia-siaan belaka. Oleh karena itu, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami memohon belas kasih-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, khususnya mereka yang menderita karena COVID-19. Lawat mereka semua ya Tuhan. Karuniakan kesembuhan bagi mereka. Para dokter, suster, mereka yang ada di garda depan dalam pemberantasan COVID, Tuhan juga beri kuat dan sehat bagi mereka. Sertai mereka dalam tugas mulia ini. Biarlah mereka melakukannya dengan penuh kasih. Berkati juga pemerintah dalam seluruh upaya penanggulangan, bahkan juga pemulihan pasca COVID nanti. Kami bawakan ke dalam tangan Tuhan rencana-rencana pemerintah kami. Tuhan berkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. COVID ini berlalu dan hidup kami boleh kami jalani seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan menolong kami untuk hidup dengan patuh dan disiplin. Kami juga dapat bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan mampukan untuk menjadi gereja bagi sesama lewat karya-karya pelayanan yang dilakukan secara konkret, khususnya dalam keikutsertaan mengatasi COVID. Kami juga mau berdoa ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh upaya-upaya proses pendidikan yang sedang dijalani oleh universitas-universitas. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, memberdayakan, baik pengajar maupun para mahasiswa, para siswa. Tuhan menolong, memberkati. Dan lebih khusus kami berdoa untuk universitas kami, Universitas Kristen Maranatha. Tuhan memberkati dalam seluruh upaya-upaya pengembangan yang dilakukan ke depan. Tolong para pemimpin kami, baik yang ada di rektorat, di dekanat, Tuhan mampukan supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Demikian juga dengan pimpinan-pimpinan yang ada di setiap uku. Tuhan memberdayakan mereka dalam setiap tugas panggilan pelayanan yang ditunaikan. Kami juga berdoa ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan-Mu para dosen, para mahasiswa,
para karyawan di Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga kami semua dapat terus bekerja dengan giat, walaupun kami bekerja dan belajar dari rumah kami masing-masing. Kami juga secara khusus mau berdoa ya Allah untuk setiap orang yang terus terlibat dalam ibadat-ibadat online. Mereka yang menyediakan layanan spiritual di masa pandemi. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, termasuk di Universitas Kristen Maranatha. Kami berterima kasih bahwa di masa pandemi, Tuhan tetap memakai setiap kami untuk mewartakan kasih dan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini. Ada banyak hal yang belum kami sampaikan, namun Allah, Engkau tentu sudah mengetahui setiap harapan dan pergumulan setiap kami. Dengarlah ya Allah, jawablah doa-doa kami, bukan menurut kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Ajari kami semua untuk selalu belajar setia, mencari dan memberlakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 410. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Hariman untuk menyampaikan pengutusan
dan doa berkat. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita kembali dalam hidup sehari-hari dan kita lakukan firman yang telah kita dengarkan. Dan percayalah, damai dan cinta Tuhan akan menyertai dan memberkatimu hari ini dan ke masa depan. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai dan cinta menjagamu, mulai hari ini ke masa depan. Seperti